Yo dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Kapir. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, terjadi sesuatu kepada ayahnya hingga menyebabkan dia tewas. Kalian penasaran kan sama alur cerita filmnya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, suasana hangat di sebuah keluarga bahagia yang diiringi lagu jadul, namun ngenahen. Kok ngenahen? Ya enak Sorry, lagunya. guys, enak gitu. Ngenahen tuh enak artinya ya. Dimainkan langsung oleh sang bapak yang bernama Herman dengan sang ibu yang bernama Sri. Dia pun ikut gembira mendengarnya. Dengan suasana romantis itu, dia pun memasak gulai ayam kesukaan sang suami tercinta. Dan ada juga wanita cantik yang bernama Dina. Ialah anak kedua dari mereka yang hobinya suka membaca buku detektif. Sebab di zaman itu belum ada detektif Conan. Mereka pun melakukan ritual makan malam bersama sambil bercanda ria. Namun secara tiba-tiba terjadi sesuatu kepada sang bapak. Dan ternyata dia itu tersedak tulang iga hingga membuat dia muntah darah. Tak lama kemudian sang kakak yang bernama Andi pun balik ke rumah. Namun dia hanya dikasih adegan teriak doang hingga sang bapak pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan inilah dia filmnya, Kapir. Setelah kepergian sang bapak, mereka pun sangat bersedih, terutama sang ibu yang masih tidak percaya dengan kepergian sang bapak yang begitu mendadak. Dina pun berusaha untuk menghibur ibunya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Tak lama kemudian Andi pun pulang sambil membawa pacarnya yang bernama Hanum. Karena kebetulan yang sebenarnya sudah disetting, ibunya itu baru selesai memasak dan mengajak Hanum makan bersama. Setelah perut terisi penuh, Andi dan Hanum pun berbicara bersama. Namun secara tiba-tiba ada suara piring pecah yang membuat Andi dan yang lainnya panik. Dan ternyata itu adalah ibunya yang terjatuh hingga membuat kakinya lebam. Lalu mereka pun membawanya ke kamar untuk beristirahat. Malam pun tiba. Di saat ibunya itu sedang mengobati lukanya, terlihat ada bayangan yang sangat mengerikan yang secara tidak sadar sedang memperhatikannya. Setelah kejadian itu, ibunya mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang membuat dia sangat ketakutan. Keesokan paginya, ibunya itu memanggil Pak Salim, seorang tukang kebun, untuk membantu memperbaiki plafon rumah yang bocor disebabkan hujan lebat akhir-akhir ini. Di saat dia memasak sup ayam, kejadian aneh pun terjadi lagi. Sup ayam yang dibuat tiba-tiba bergeser dan jatuh ke lantai yang membuat dia parno. Andi pun berusaha untuk menenangkannya. Dan tak lama kemudian Hanum datang sambil membawa masakannya. Betapa kagetnya dia. Ternyata si Hanum ini juga memasak sup ayam yang sama dengan yang tadi dia masak. Ketika Hanum ingin pulang, tiba-tiba hujan deras yang membuat dia harus menginap di rumahnya Andi. Di saat dia mengobati luka ibunya itu pun curhat mengenai kejadian-kejadian aneh yang dia alami setelah kepergian ayahnya. Di sela-sela obrolan tersebut tiba-tiba mati lampu. Dan sudah pasti itu gelap ya guys. Oke, lanjut. Betapa gabutnya ibunya itu malah bermain debus hingga membuat lampu obor tersebut mengebuskan api yang lumayan besar. Karena teriakannya kencang, Hanum pun mendengar suara teriakan tersebut dan hanya menguping dari luar kamar. Balik lagi ke ibunya, seketika dia pun panik dan melihat bayangan aneh yang berjalan ke arah plafon yang bocor dan kemudian menghilang. Karena kaget, ibunya itu langsung jatuh pingsan dan Hanum pun bergegas untuk menghampirinya. Setelah kejadian semalam, Andi dan Dina membawa ibunya ke dokter untuk diperiksa
Ketika di perjalanan pulang, dia melintasi sebuah rumah dukun dan ibunya itu sempat melirik ke arah dukun tersebut. Setelah sampai di rumah, Pak Salim pun merasa ada yang aneh. Padahal gentengnya masih bagus, akan tetapi masih saja bocor. Dan dia pun langsung pamit sebab itu di mana hari dia terakhir bekerja di rumah tersebut. Scene berpindah kepada pasangan muda kita, Andi dan Hanum, yang sedang jalan-jalan sambil duduk santai di pinggir danau yang indah. Dan disinilah momen dimana detik-detik terjadinya adu mekanik. Namun ternyata tidak sesuai ekspektasi guys. Oke lanjut. Di saat mereka makan malam, Dina bilang ibunya. Mochi anjir. Oh enggak kok. Lu baca yang bener anjir. Oke lanjut. Di saat mereka makan malam, Dina bilang ke ibunya untuk libur sekolah dulu. Sebab Dina sangat khawatir dengan keadaan ibunya. Begitu juga dengan Andi. Namun secara tiba-tiba ibunya itu batuk-batuk dan mengeluarkan darah persis dengan kejadian ayahnya waktu itu. Dan mereka pun lekas membawa ibunya ke dokter lagi. Dikarenakan tidak sesuai yang diharapkan, mereka pun langsung pulang ke rumah. Dina pun curhat kepada kakaknya bahwa dia mulai merasa ada yang janggal dengan kejadian aneh yang akhir-akhir ini keluarga mereka alami. Terutama kepada ibu mereka. Adik kakak ini pun sempat berdebat hingga membuat mereka merenung sesaat. Keesokan paginya, di saat anak-anaknya pergi ke sekolah, ibunya itu diam-diam pergi ke dukun yang bernama Jarwo. Ingat ya guys, Jarwo bukan Sopo dan Jarwo. Gak usah dibahas Sopo Jarwo anjir. Ya oke lanjut. Untuk menanyakan perihal apa yang terjadi pada keluarganya. Dan ternyata dulunya dia sempat menjadi pasien dukun tersebut. Dan ternyata benar kecurigaan si Sri selama ini bahwa dia itu sedang disantet. Dikarenakan santet itu level tingkat tinggi, Sri pun langsung mengajak dukun tersebut untuk mencabut santet tersebut guys. Seketika Jarwo langsung hormat kami. Ngapain Jarwo hormat anjir? Hormat kami guys, lupa kok jadi hormat. Seketika Jarwo langsung komat kamit dan mengeluarkan stick drumnya untuk menunjukkan di mana titik utama dari santet itu. Dan pada akhirnya ditemukan sebuah botol kecil yang berisi sebuah rambut yang kemudian langsung dimusnahkan oleh Jarwo. Dengan refleks Sri pun kejang-kejang. Kok gitu anjir? Gak tau deh gitu aja lirik anjir. Naskahnya gitu. Lanjut. Yang berisi sebuah rambut yang kemudian langsung dimusnahkan oleh Jarwo. Yang berarti itu ada kaitannya dengan benda tersebut. Karena kesal sudah dikerjain, dia pun berniat untuk membalasnya. Setelah Jarwo pergi, terlihat Hanum merasa aneh dengan adanya orang asing yang keluar dari rumahnya Andi. Dan ternyata setelah dibersihkan oleh Jarwo, secara ajaibnya luka lebamnya itu pun kini sudah menghilang. Agar semuanya segera selesai, Sri pun kembali lagi kepada Jarwo untuk memastikan bahwa benar orang yang dimaksud itu adalah orangnya. Setelah persiapan sudah selesai, Jarwo pun langsung melakukan ritual pengembalian santet. Namun apa yang terjadi? Disebabkan santet itu levelnya terlalu tinggi, Jarwo pun tak bisa menahannya dan malah terbakar oleh santet tersebut. Hingga dia pun tewas terbakar beserta dengan rumahnya. Karena panik, Sri pun langsung kabur dari tempat tersebut. Ketika sampai di rumah, Dina pun terheran-heran melihat ibunya itu berlumuran darah dan histeris ketakutan. Malamnya pun Dina ngadu lagi kepada kakaknya dan menyarankan untuk pergi ke orang pintar. Namun kakaknya itu sudah tahu bahwa Jarwo itu sudah mati terbakar beserta rumahnya. Dan Dina pun tidak bisa berkata-kata lagi.
Karena penasaran, Dina pun pergi ke tempatnya Jarwo dan menemukan sebuah petunjuk berupa foto seseorang yang harus Dina cari tahu sendiri asal-usulnya. Scene berpindah kepada Andi dan juga Hanum yang terhenti sejenak disebabkan ada kerusuhan mengenai jasad Jarwo yang belum juga dikuburkan. Warga pun jelas tidak setuju dengan Pak Kades untuk menguburkan Jarwo di kampung mereka, sebab dia itu dukun santet, dan warga pun sepakat untuk menguburkan si kafir ini jauh-jauh ke hutan. Setelah itu Andi dan Hanum pun melanjutkan perjalanan. Kita kembali lagi kepada Dina yang berhasil menyatukan potongan foto tersebut. Dengan jiwa detektif yang menggebu-gebu, dia pun langsung OTW untuk menjalankan misinya. Dan ternyata usahanya itu membawakan hasil. Ada seorang nenek-nenek yang menceritakan apa yang dia tahu tentang seorang yang ada di foto tersebut. Kita balik lagi kepada Andi yang sedang mendengarkan salon Bluetooth yang diiringi dengan lagu yang gak jelas, sebab di luar sedang hujan deras. Di malam itu juga ibunya itu didatangi oleh sosok Jarwo yang bangkit kembali dengan wujud yang sangat mengerikan, hingga membuatnya teriak ketakutan. Dengan refleks Andi pun langsung menghampiri ibunya, namun sosok itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, Andi mulai kepo dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri kenapa sosok Jarwo itu mengganggu ibunya. Disusul dengan Dina yang masih melanjutkan penyelidikannya. Setelah sampai di tempat Jarwo, Andi menemukan sebuah botol kecil dan dia pun langsung mengambilnya. Dan ternyata di situ juga ada istrinya Jarwo, dan langsung menanyakan di mana letak kuburannya Jarwo. Dan istrinya itu pun menyuruh Andi untuk mencarinya sendiri di tengah hutan. Di saat Dina sedang melakukan penyelidikannya, dia pun menyadari sesuatu dan lekas pulang ke rumah. Begitu juga dengan Andi yang sudah menemukan kuburannya, namun jasad Jarwo tidak ada di sana. Sontak dia juga langsung kocar-kacir untuk segera pulang juga. Namun sudah terlambat. Jarwo sudah membawa ibunya dan Dina pun tak sadarkan diri. Hanum pun menyarankan mereka berdua tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, dan Andi pun mengiyakannya. Sesampainya di rumah Hanum, mereka berdua pun disambut dengan baik sama ibunya Hanum yang bernama Ratna. Ketika Andi sedang melihat-lihat album foto keluarga Hanum, dia melihat foto Ratna dan ibunya beserta ayahnya dulu. Ternyata pernah ada ikatan. Dan secara kebetulan juga dia melihat buku catatan Dina dan menemukan sebuah foto yang sama. Yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata Dina menemukan kebenaran dan di situ tertulis Ratna adalah Laila. Jadi ibunya Hanum itu nama aslinya adalah Laila. Jadi kita sebut dia dengan nama Laila. Oke, lanjut. Andi pun langsung shock mengenai kebenaran yang dia temukan. Secara kebetulan dia menemukan sebuah botol yang sama dengan apa yang dia temukan di tempat Jarwo, dan dia pun langsung mengambilnya. Dengan tergesa-gesa, Andi pun langsung bilang kepada Hanum untuk membantu dia dan juga adiknya untuk segera keluar dari rumah tersebut. Secara tiba-tiba ibunya Hanum datang dan memergoki Andi yang ingin kabur. Sikap aneh Laila pun langsung terlihat setelah dia menampar anaknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Andi pun digetok kepalanya dengan magicom hingga membuat Andi tepar seketika. Dan pada akhirnya kebusukan ibu dan anak ini terungkap sudah. Laila pun menjelaskan tentang masa lalu ibunya yang merebut Hendra dan juga meninggalkan dia dengan keadaan hamil muda. Dan parahnya lagi, ternyata ibunya itu sekongkol dengan dukun Jarwo untuk mengguna-guna Hendra. Dan sudah jelas bahwa Hanum itu adalah anak dari ayahnya Andi juga. Setelah mereka berdua berbicara panjang kali lebar, Laila pun langsung menggunakan boneka santetnya yang memanggil ibunya Andi yang sudah dikendalikan. Dengan sadisnya, Laila melakukan ritual untuk menyiksa Dina dengan media yaitu botol pengikat jiwa. Dina pun disiksa bisa-bisan di depan ibunya dan juga Andi. Di sela-sela itu Andi mengetahui cara kerja dari botol pengikat jiwa itu, dan dia pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan.
Bukan hanya itu, kedua dukun psikopat itu merencanakan hal lebih gila lagi untuk mengubur Sri hidup-hidup, tepat di kuburannya Jarwo. Karena sudah geram dengan apa yang mereka lakukan terhadap keluarganya, Andi pun langsung menendang Hanum hingga terpental. Begitu juga dengan Laila. Dengan tendangan Genji, dia juga langsung terpental. Dan tanpa basa-basi lagi, Andi langsung melemparkan botol itu ke dalam kobaran api. Dan secara langsung mereka juga ikut terbakar. Mereka berdua pun tahu pasti rumah itu juga pasti ikutan terbakar. Mereka pun bergegas keluar dari rumah tersebut dan sesegera mungkin ke lokasi tempat ibunya itu dikuburkan. Dengan panik tingkat dewa, Andi lari-larian menuju lokasi ibunya dengan penuh harapan ibunya tersebut masih bisa diselamatkan. Dan ternyata ibunya itu masih hidup. Ending ditutup dengan scene di mana ada petugas ambulan yang membawa mayat Laila dan juga Hanum dan keluarga Andi yang sedang duduk santuy sambil melihat sunrise. Terdengar suara siulan dari sopir ambulan dan ada botol pengikat jiwa yang tergantung di mobil tersebut. Sebelum ditutup bisa kita lihat sosok Edo Tensei dari Jarwo yang melotot ke arah kamera dan film pun tamat. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Kafir. Dan ternyata gue di sini nggak mau ngasih saran kata-kata dulu ya. Jadi gue penasaran sama endingnya, kenapa Jarwo itu melotot ke kamera, apa fungsinya itu Jarwo? Gimana menurut lo? Itu karena dia kesepian, Cok. Kagak ada teman. Makanya dia melotot, Cok. Kagak ada yang ngajak, Cok, itu. Oh iya, dia berarti dibayar goceng doang kali. Iya, dia cuma di ending melotot udah, karena gak diajak ke ambulannya, kan tadi diajak ke ambulan, Cok. Yang dapat sebatang kali. Oke lah, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya, guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gue Repan. Saya next time video. Bye-bye.